menguasai apapun yang mengancam kita. Siapapun, apapun yang mengancam, pasti yang mengancam itu adalah makhluk ciptaan Allah. Pasti yang mengancam kita itu adalah makhluk yang setiap saat diurus oleh Allah. Pasti yang mengancam kita itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita. Virus pekerjaannya bertasbih kepada Allah setiap saat. Virus tidak akan kena kecuali kepada yang ditetapkan harus kena. Apalagi yang mengancam kita dengan gempa, memang sekarang sedang rumit. Naik ke gunung meletus, pergi ke pantai tsunami, jalan-jalan di kota gempa. Gempa adalah milik Allah, bumi ini milik Allah. Di mana Allah mau goyang sudah diukur, paling 7 skala Richter, 6, kita 15, 23, 110. Dengan gempa 7 saja tsunami. Sekarang bukan hanya alam yang mengancam, tapi banyak penjahat. Ada geng motor, ada predator anak. Adakah penjahat yang tersembunyi dari pengetahuan Allah? Tidak ada. Semua penjahat itu juga makhluk ciptaan Allah yang mereka memilih hidupnya jadi jahat. Kalau ada copet, Allah tahukah? Jawabannya kurang bulat. Copet Allah tahu tidak? Alhamdulillah. Intel yang datang ke sini Allah tahu tidak? Kenapa lebih keras? Ada yang mengatakan pengajian diintelin. Alhamdulillah. Kapan ngajinya itu intel? Kalau nggak ditugaskan. Tapi bagaimana di sini ya nggak apa-apa. Siapa tahu dapat hidayah Allah. Kan intel juga makhluk ciptaan Allah. Hanya bagian ngintelin. Padahal intel juga diintelin malaikat. Pak intel. Tidak bahaya. Yang bahaya mah cuman satu saja, dosa kita. Enggak terancam kecuali oleh zolam tu nafsi, dosa sendiri. Bagaimana kalau ada copet? Dengar. Allah tahu pikiran copet. Allah tahu copet mau nyopet. Allah tahu copet naik bis yang mana. Tahu. Allah tahu copet ngedeketin saudara. Masa nggak tahu? Tahu. Apakah yang dicopet kebetulan sekeinginan copet atau yang ditetapkan Allah? Ya, ditetapkan Allah. Nanti bakal ketemu tuh copet misalkan di Cilegok Nyenang, ada nggak yang begitu ya? Ada? Nggak ada kan? Saya cari nama yang tidak ada. Atau Cibarareh misalkan. Dan Allah tahu ada seseorang yang pelit, kopet, yang kalau sedekah ke pengajian teh 1000 aja nggak naik-naik.
Dari zaman dia SMP sampai S3. Allah mau menentukan orang ini diingatkan oleh Allah supaya sedekah. Bisa tuh nanti dipertemukan di bis yang sama. Nanti si copetnya pasti ngedeketin yang bekal hilang dan posisinya ngepas. Nggak bisa ketukar. Karena kalau ketukar dia yang nyopet, nggak bisa, dia bagian dicopet. Oh iya hadirin, tidak ada yang kebetulan. Memang ada gitu yang nggak ketahuan oleh Allah? Gak ada. Terjadinya pencopetan izin Allah, tapi Allah tidak ridho kepada yang nyopet itu, karena dia melakukan kesalahan, dosa. Tapi yang dicopet tergantung sikap dia. Kalau dia menyikapi pencopetan ini tobat sambil ngejar tukang copet, astagfirullah. Ya, kalaupun ketangkep dia, kenapa kamu nyopet? Saya nggak punya uang. Istri saya sakit, anak saya sudah nggak makan. Yang benar, antar saya ke rumahmu. Pas dilihat, aduh, keluarin isinya. Ya, kamu jadi jangan lagi nyopet. Ya. Jadi amal nggak gitu? Oh, orang nyopet macam-macam niatnya, tapi salah. Tapi kalau disikapi dengan tepat bisa jadi pahala. Gak ada tuh. Wah, ada geng motor. Allah tahu ada geng motor? Oh, mantap, bagus. Mereka naik motor apa tahu? Apa coba mereknya? Nggak tahu kita mah ya. Lalu gimana? Ya sudah, kalau kita yakin Allah Maha Pelindung, doa. Allahu waliyul ladzina amanu. Ini surah ayat kursi ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Ini Allah wali orang beriman mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Macam-macam perlindungan Allah itu ternyata dari kegelapan menjadi cahaya, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan yang tidak kelihatan, jin. Makanya kalau camping gitu jangan lihat keluar dari tenda karena boleh jadi di dalam. Gimana tuh? Ya sudah, berlindung ke Allah. Allah yang menciptakan jin. Semua di tempat camping itu makhluk Allah. Ular, semut, kalajengking, lintah, semuanya bertasbih. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, supaya kita yakin akan perlindungan Allah, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang mengancam itu pasti makhluk ciptaan Allah. Pasti Allah yang ngurus, pasti dalam genggaman Allah, dan dia tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah mutlak. Gitu. Jelas? Tapi jangan konyol, yakin ini syariat harus jalan. Seperti loncat dari pohon kelapa, yakin Allah yang melindungi. Allah Maha Penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti Allah kasih juga kepada dia patah ya. Karena Allah sudah ngasih ilmu, ketinggian 10 meter itu berbahaya. Tapi ada kalanya dalam situasi darurat yang tidak punya pilihan dan berlindung ke Allah sepenuhnya, mungkin Allah selamatkan. Pas lewat ada tukang kasur, itu Allah yang ngatur. Masya Allah. Bagaimana doanya supaya dilindungi dari kejahatan makhluk? Kalau mau berangkat, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu sudah paten sekali tuh. Hudita wa kufita wa wuqit. Akan diberikan petunjuk, dilindungi, dicukupi. Setan juga babak belur.
Tapi jarang doa begitu. Jadi lepas saja satu pembuka perlindungan Allah. Subuh doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali. Maksudnya 3 kali dibacanya. Jangan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Enggak ngefek. Itu kejahatan makhluk bisa dibelokkan tuh. Yang tadinya dia bakal takdirnya digigit anjing, karena dia doa dengan sungguh-sungguh diganti atau jadi dia yang gigit sate. Bisa. Kan Allah menyediakan fasilitas perlindungan. Seperti malam atau kita takut sesuatu, baca ayat kursi. Atau menjelang tidur Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan ke tangan, terutama yang 3 kul tadi, usapkan ke seluruh tubuh. Oh, itu benteng itu. Rasulullah melakukannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW tidak bisa melakukannya, Siti Aisyah melakukannya untuk Rasul. Kalau itu sudah dicontohkan, itu benar benteng. Allah melihat ini hambanya melakukan syariat perlindungan. Gak ada tuh nyamuk yang doa kemampan iya weh tarang doa ya. Siap hadirin. Gempa, runtuh, kalau memang takdirnya masih ada umur, gampang bagi Allah. Balok ke sini ya, genteng ke situ. Tidak sulit bagi Allah menyelamatkan hambanya dalam situasi apapun. Camping, kita kan tidak tahu ranting yang bakal jatuh dari atas. Tapi kalau kita berlindung ke Allah, penguasa segala-galanya, terus siapa yang bisa mencelakakan kita? Jelas? Jadi jangan main-main dengan doa. Doa itu menunjukkan kita percaya kepada janji jaminan Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca itu 3 kali pada subuh, 3 kali sore. Diracun insya Allah gak mempan. Nggak usah dites, hadirin yang isi doanya nggak main-main. Mungkin yang racunnya nggak jadi, pokoknya doa. Allah Maha tahu siapa yang mau ngeracunin, benar? Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Makanya doa itu yang bulat, yang mantep, berlindung ke Allah tuh karena Allah Al-Wali yang Maha melindungi kita. Ke siapapun. Mau siang, mau malam, ada anjing menggonggong, tidak usah ikut. Coba, ibu, saya biasa nakal ke ibu-ibu. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Ambil batu terus. Kalau saya mau doa, ada no ambil batu, jangan ibu, nanti anjingnya juga ngambil batu lagi. Pokoknya kalau dikejar anjing langsung doa sambil ibu, kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Saya dosa ini ngejebak ibu-ibu terus, astagfirullahaladzim. Jadi apapun yang terjadi harus doa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Itu ada kisah Nyonya Zainab Al-Ghazali yang ditahan di penjara lalu dimasukkan anjing ke dalamnya. Ternyata anjing tidak mengganggu. Karena kalau zikirnya kuat, coba gimana? Anjing ciptaan Allah. Anjing takluk kepada kehendak Allah. Dimasukkan
Sedang wanita ini yakin kepada perlindungan Allah. Ya Allah, saya hamba-Mu, ini makhluk ciptaan-Mu, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari anjing ciptaan-Mu ini. Apa susahnya bagi Allah membuat anjing itu diam? Oh, ini banyak terjadi hadirin. Kalau para kekasih Allah itu, anjing tuh tahu ini bertasbih. Karena kalau Allah cinta, nih saya ceritakan, kalau Allah cinta, siapkan hadisnya Ustaz tentang jikalau Allah uhibbu fulan seperti apa. Kalau Allah sudah cinta kepada satu hamba, Allah beritahu malaikat Jibril, aku cinta fulan. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, tahu ini hamba kesayangan Allah. Nanti diturunkan ke penduduk bumi. Nanti makhluk-makhluk tahu kenapa para waliullah kalau sudah meninggal jasadnya tidak dimakan belatung. Lah, ini kekasih Allah. Ini bertasbih belatung. Dan belatung tahu ini hamba kesayangan Allah. Enggak. Nah, makanya tidak usah heran para kekasih Allah lihat singa, naon singa, bang gitu teuing. Kita berani gitu, saya juga berani, naon singa, jangan dibuka pintunya gitu. Di kebun binatang ada. Kalau waliullah begitu, kalau wali kelas ya harus minta tolong. Nah, yakinnya seperti itu, anjing bisa diam. Bahkan pernah Nyonya Zainab ini saya baca dalam bukunya, pernah dimasukkan seseorang yang ditugasi, maaf ya, memperkosa. Di sel tuh, zikir ke Allah, ya Allah, mungkin kurang lebih, saya jaga aurat saya karena perintahmu. Saya basuh tubuh ini karena perintahmu. Saya jaga tubuh ini tidak menyentuh yang kau haramkan karena perintahmu. Sekarang ada yang mau menodai saya, sedang kau menyaksikan ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Itu katanya yang memperkosanya tuh ditanya, nak, punyakah kamu ibu? Relakah kalau ada orang lain yang menodai ibumu? Nangis itu di sel itu, boro-boro menodai, tobat. Inilah ilmu yakin hadirin. Yakin Allah maha melihat, yakin Allah maha melindungi. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ada yang mau dibaca Ustaz, silakan. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, bagi janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus 62 sampai 64. Nih, waliullah itu adalah orang yang benar-benar yakin kepada Allah dan terus-menerus bertakwa, menjaga ketakwaannya.
Jadi waliullah itu bukan yang aneh-aneh, tapi orang yang yakin dan sangat patuh kepada Allah, kepada perintah dan menjauhi larangannya. Ada yang dibacakan Ustaz? Ada. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkanlah kecintaan itu baginya dalam hati penghuni bumi. Jikalau Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah ia, bencilah kalian kepadanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu di dalam hati penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Maka jangan sibuk mencari cinta orang. Ini sudah berulang kali disampaikan di sini. Para pemuda, pemudi, jangan lebay. Jangan locai. Baru dengar ya. Saya juga baru ingat barusan. Jangan acting supaya dicintai orang. Tidak usah kita berbuat supaya dicintai umat, tidak perlu, karena kita tidak bisa ngebulak-balik hati. Berbuatlah agar dicintai Allah. Nanti Allah yang menanamkan di hati orang itu mencintai kita, bukan kita. Makanya orang pacaran itu wasting time. Berbahagialah saudara yang tidak punya pacar. Punya pacar itu boros waktu. Benar? Boros pulsa. Boros kuota. Siapa nggak usah ngacung. Dan boros dosa. Dan tidak ngepek tentang jodoh. Wah, gimana, saya udah keburu nikah dulu pacaran. Ya sudah, tobat dari sekarang. Karena boleh jadi udah jodoh tapi prosesnya banyak dosa. Kalau nggak ditobatin nanti selama berumah tangganya bakal banyak masalah-masalah. Buah dari dosa sebelum nikah yang tidak ditobatin. Optimis kan yang belum punya pacar? Jomblo itu karunia. Nggak usah ngacung, tenang deh ya. Tenang. Deketin Allah saja. Nanti saya bacakan hadisnya supaya dekat ke Allah ya. Dekatin Allah, karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati. Jangan takut. Kalau Allah mau bikin kita dicintai, Dia bakal cinta. Saya nih sebagai suami tidak boleh sibuk berbuat supaya istri-istri saya mencintai saya. Biasa aja, hadirin. Tidak usah reaktif begitu. Ini hal yang proporsional. Enggak. Tugas suami adalah mendidik supaya istri-istrinya, kalau lebih dari satu, mencintai Allah. Itu suksesnya seorang suami.
Kalau suami mendidik istrinya supaya mencintai dirinya, siap-siap nelangsa. Karena pasti akan diselimuti dengan cemburu buta, kecurigaan tiada tara, capek. Tapi kalau istrinya cinta ke Allah, aman. Allah nanti yang membulak-balik hati. Sama istri juga. Jangan dandan demi dicintai suami, enggak ngepek. Mau dandan staker kebek juga. Tidak usah berbuat supaya dicintai suami. Berbuatlah yang terbaik supaya dicintai Allah. Nah, selebihnya urusan Allah yang ngebulak-balik hati suami. Gimana suami saya kelihatannya kurang cinta? Ya enggak apa-apa. Kan yang paling penting dicintai Allah, pencipta langit dan bumi. Suami kan cuma nebeng saja di dunia. Benar? Ini berat ilmu ini ya. Hadis riwayat Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah. Agak panjang ini ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk dia diperangi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku sukai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi bersegera kepada amal wajib. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bersegera kepada yang wajib dan terus mengerjakan amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku akan jadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memegang dengannya, menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Apabila ia memohon kepadaku, pasti aku beri. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi kurang lebih Allah menggerakkanlah. Kalau sudah jadi kekasih Allah tuh matanya dijaga oleh Allah. Melihatnya yang Allah suka saja. Giliran yang tidak Allah suka dipalingkan pandangannya. Tangannya juga melakukan yang Allah suka saja. Kakinya melangkah ke tempat yang Allah suka. Nanti kalau dia minta, Allah tahu apa yang dia minta, dikabulkan. Kalau berlindung, ya namanya kekasih. Kita aja kalau kepada yang kita kasihikan, kita bela, kita lindungi. Apalagi penguasa langit dan bumi, penggenggam jagat semesta ini. Ayo, makanya jangan suka ninggalkan yang sunnah-sunnah ya. Yang ringan dulu, jaga sunnah berwudu. Itu juga berat. Kalau saya kentut bagaimana? Atuh mas yang gitu-gitu bilang sama saya, der aja, tinggal wudu lagi. Senin Kemis, mantap tuh, saum Daud, lebih ajeg. Banyak sunnah-sunnah, terutama sunnah-sunnah dalam sholat. Rawatib yang 10 atau 12, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas. Kalau mau ditambah 4 boleh, qobla duhur, ba'da duhur. Malam jangan lepas tahajud. Rugi orang yang tidak tahajud mah. Itu mah orang yang merugikan diri sendiri, benar-benar rugi. Saudara punya masalah tidak? Pengen diberi jalan keluar oleh Allah? Kayak nggak ingin gitu. Pengen rezeki yang halal? Pengen rumah tangga sakinah? Pengen keluarga hafiz-hafizah? Pengen ke Mekah enggak?
Pengen dilindungi dari musibah? Pengen hidup sakinah? Pengen husnul khotimah? Pengen masuk surga? Siapa yang punya semua itu? Ya udah tuh tinggal minta. Coba kalau ada yang begini saudara mau nggak? AA, tolong kasih tahu jamaahnya tuh. Siapa tahu ada yang punya utang dan kesulitan membayar. Suruh bilang aja sama saya, A, berapa aja utangnya nanti saya bayarin lunas dan ditambahinlah buat modal. Buat yang kontraktor, ngontrak-ngontrak tiada akhir. Suruh laporan sama saya, A, nanti saya belikan rumah terserah mau BTN, real estate atau apartemen, kondominium. Nanti saya kasih aja yang paling pas buat dia. Dan bebas cicilan. Buat yang belum punya jodoh, A, tolong kasih tahu. Suruh laporan. Nanti saya carikan jodoh yang sekufu, berikut biaya pernikahan dan rumah lah di BTN supaya dia tidak pusing juga deposito. Bagi yang mau umroh, haji, nggak punya uang, suruh bilang A ke saya, nanti saya ongkosin. Termasuk biaya buat keluarga yang ditinggalkan supaya dia tenang menjalankan ibadahnya. Dan terutama yang dililit utang, A, kasih tahulah berapapun. Atau yang belum punya kerjaan juga, nanti saya kasih kerjaan dengan gaji yang cukup lah, nggak akan kurang. Mau dikenalin? Mau? Kalau ada teman saya seperti itu, mau tidak? Tapi ketemuannya jam 2:30, jam 3 malam gitu. Mau enggak? Mau enggak? Mana ada orang kayak gitu nawarin, hadirin. Sama-sama bokeh gitu. Kenapa Allah udah janji kita enggak? Ya. Oh, ini udah hampir waktu bobo saya nih, hadirin. Saya sebisa-bisanya tidur maksimal 9:30. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Kalau belum terlatih. Kalau yang udah sangat terlatih tidur 3 jam, 4 jam, ya tidur jam 10, bangun jam 2, 2:30. Itu saat mustajab. Kalau ke Mekah ongkos nggak kuat, haji antrian panjang dan belum daftar lagi. Tiap malam ada tuh saat mustajab. Makanya jangan lepaskan sholat sunnah tahajud, ya. Ayo dek, persoalan mah nehi. Semua persoalan kita nothing bagi Allah Subhanahu wa taala, betul? Pusing, berat, neken tuh karena jauh aja dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, apa sih yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita nelangsa tuh karena salah sendiri. Sok pinter, sok bisa, sok berpengalaman, sok ikhtiar, sok gigih, sok leneng, liur. Mana ada perintah menyelesaikan masalah? Perintah tuh bertakwa dan Allah yang menyelesaikan masalah. Makanya kejar terus tuh pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah. Dan gak pernah kejadian kecuali dengan izin Allah. Hadirin tuh asal. Sini, nah ini yang benar ya. Lain kali dites dulu. Nah ini yang benar nih. Ini keras hadirin. Udahlah itu persoalan kecil. Hadirin dengar. Yang gitu-gitu aja diketawain. Ada yang rumit tidak bagi Allah? Jawab. Ada yang berat bagi Allah? Nggak ada. Semuanya mudah saja. Makanya sudah andelin Allah. Tapi ada yang ngancam, ya sudah. Banyak istighfar, banyak tobat, banyak berlindung ke Allah, banyak sodako. Amalkan aja amalan-amalan yang membuat kita layak dilindungi Allah. Ini persaingan berat, ekonomi jelek, biarin. Dolar naik terus, biarin. Kenapa?
udah nggak punya dolarnya. Dan yang melindungi kita Allah. Benar? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan tuh. Kenapa? Karena bulat hatinya yakin terhadap perlindungan Allah. Dan api itu panas tuh karena Allah izinkan panas. Kalau Allah tidak izinkan panas ya seperti itulah. Nabi Musa di pinggir lautan, belah itu laut. Kenapa? Karena yakin Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Nabi Yunus dimakan ikan di dalam perut ikan. Lolos tuh, yakin Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Nah, yakin inilah sebetulnya kuncinya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya sing yakin terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang akan dibacakan lagi, Ustaz? Surat Al-Isra ayat 78-79. Al-Isra 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Oh iya, sudah dipastikan semua ikhwan salat subuh jamaah di masjid, ya. Karena salat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Berarti kita saat terbaik hamba dengan Allah itu kan saat sujud. Berarti sepanjang malam seperti yang bersujud terus. Luar biasa. Udah tahajud, ke masjid, sholat subuh jamaah. Laki-laki yang sholat di rumah terus, bagaimana? Laki-laki soleha. Apakah dia boleh pakai mukena? Paling sarungnya pakai renda, ya. Astagfirullahaladzim. Mau tahu supaya dilindungi Allah setiap saat? Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Karena fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Zikir aja terus, zikir ya Allah, yang mana saja. Kadang ayat kursi kalau terancam, seperti wanita di Amerika itu, lihat di internet pengalaman seorang wanita di Amerika yang pulang kerja malam, tapi ada sekelompok lelaki yang seperti menghadang, dia tidak ada jalan lain. Sudah agak gelap, lalu baca ayat kursi terus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ternyata tidak diganggu. Besok pagi lihat TV ada berita pelecehan di tempat yang sama.
inisiatif datang ke kantor polisi. Rupanya sudah ada yang dicurigai, ditangkap. Lihat dari, saya semalam lewat sana tapi tidak diganggu. Lalu polisi menunjukkan beberapa tersangka. Nah, yang ini yang semalam ada di sana. Boleh saya bicara? Tanya ke sana. Saudara lihat saya semalam? Ya, saya lihat kamu. Kenapa enggak ganggu? Bagaimana saya ganggu kamu? Kamu dikawal oleh orang-orang gagah di belakang. Gitu. Wah, wallahu alam. Tapi tidak sulit, syariat seperti itu ada, ya. Sudahlah, daripada banyak mikir nggak jelas gitu ya. Duh, sian genderuwo. Kan ini nggak termasuk ceramah ya. Kan pernah ada yang genderuwo maghrib itu ganggu anak-anak. Pas maghrib genderuwo itu katanya menampakkan diri. Anak ketakutan, lalu baca doa, tapi karena ketakutan lupa. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Genderuwo langsung panik, wah, langsung lari terbirit-birit. Ratusan tahun gue nakut-nakutin manusia, baru kali ini mau dimakan anak kecil gitu. Rupanya genderuwo tahu itu doa mau makan. Sudahlah, bukan urusan kita. Bisa juga diamalkan ya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Bukan hadis, bukan apa itu. Ada lagi Ustaz Fuad? Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Jika ia mengingatku di dalam suatu majelis, menyebutku di suatu majelis, maka aku akan menyebut ia di majelis yang lebih baik daripada majelis mereka, yaitu majelis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendekat kepadaku dengan datang berjalan, maka aku datang kepadanya sambil berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Sudah, kurangi ngobrol ya, berbanyak zikir dalam segala keadaan. Allah Maha tahu kita sedang berzikir. Allah Maha mendengar lisan kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan sir, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Makanya berzikirlah hadirin, kurangi ngobrol, kurangi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, supaya kita senantiasa diingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terus mengingat kita secara spesial, hati kita akan dibuat tenang, pikiran kita dibuat jernih, emosi akan terkendali, syahwat, amarah, nafsu akan lebih terkontrol kalau kita banyak zikir. Kan yang menciptakan nafsu juga Allah. Nafsu membara tuh karena kurang zikir. Apa buktinya? Lihat waktu tawaf di Mekah. Itu ikhwan akhwat ini terpisah. Tawaf itu nggak ada sekat, depan kiri kanan belakang bisa bukan muhrim, tapi tidak ada pelecehan seksual dan sebagainya, tidak ada perkelahian massal, padahal beda negara, beda kultur. Kenapa? Semuanya berzikir. Jadi kalau kita mulai error, cirinya apa? Jawab hadirin, kurang zikir. Stres itu artinya apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Jangan mikir, salah. Harus banyak mikir, tiap mikir jadi zikir.
Jadi tidak bisa tidak mikir, harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Satu lagi silakan Ustaz. Dari Abu Darda berkata bahwa Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, sukakah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian, yang paling suci dalam pandangan Rabb kalian, yang lebih meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, dan lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian, lalu kalian penggal leher mereka, atau mereka yang memenggal leher kalian? Mereka para sahabat menjawab, silahkan beritahukan kepada kami. Lalu beliau bersabda, yaitu zikrullah, banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Amalan terbaik, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang paling mensucikan. Lihat ya, terbaik, meninggikan derajat, mensucikan, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertemu dengan lawan, membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Ternyata zikrullah ta'ala, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah goalnya adalah zikir. Kedekatan seseorang dengan Allah dilihat dari rapat tidak zikirnya. Orang yang selalu ingat ke Allah, insya Allah akan berbuah akhlakul karimah. Terima kasih sahabatku yang baik. Siapa pelindung kita? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Lalu kalau Allah mau melindungi kita, ya tinggal dia gerakan apa saja. Mungkin nanti didatangkan yang ahli bela diri. Gampang bagi Allah. Kita dikejar anjing, ternyata datang anjing betina lebih menarik daripada kita ya. Semudahlah bagi Allah, sangat-sangat mudah. Ada tidak yang jagoan dalam hidup ini? Jawab hadirin, adakah yang jagoan? Tidak ada. Yang ada tuh cuma satu, pertolongan Allah. Nah kalau Allah nggak nolong, yang jagoan juga ketiduran. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tapi mencret tetap di toilet ya kan. Jadi kalau kita berlatih bagus jadi amal soleh, tapi jangan merasa jago, karena mudah saja bagi Allah. Ini sebagai penutup ya, saya mohon maaf tanpa bermaksud meremehkan, karena saya percaya ini ada kebaikan. Salah seorang santri kita di sana di Eko, baik anaknya, hanya harus diuji ini. Berkudanya mahir, bahkan terkadang kirim sebagai atlet jumping kuda. Pelatih berkuda, suatu saat sedang trekking tuh jalan 6 kuda. Nah ini penutup paling belakang, bagian ngawal, karena termasuk yang terlatih. Ternyata kudanya ini nyundul kuda yang di depannya. Kuda yang depan kan kurang enak, pantatnya disundul, terus noker begini, gitu pakai kaki kuda, kenanya tepat kena tulang kering yang nunggangnya, peletak patah tuh Pak. Begitu mudah bagi Allah ya. Kuda nggak milih tulang kering yang mana. Memang harus kejadian. Tapi ya beliau nerima, orang tuanya nerima, alhamdulillah. Ada hikmahnya. Demikianlah, tidak usah merasa jago, karena semuanya hanya karena pertolongan Allah, perlindungan Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih dekan dan dosen serta Civitas Fakultas Ilmu Pendidikan Unpad Universitas Negeri Padang. Disingkat gimana? Undang. Apa? Atau harus kasih tahu ya. Kan saya ngeringkas sendiri ada susah. Universitas Negeri Padang, Unpad salah, Undang ya.
Maaf Pak Dekan. Terima kasih 60 orang, alhamdulillah. Sahabat sekalian, terima kasih hari Ahad kemarin banyak yang hadir. Ini kita di dalam nggak tahu bahwa di luar tuh jalan penuh, aula Darul Hajj penuh, dom juga penuh, alhamdulillah. Allah yang mengundang. Jangan bangga karena banyak, tapi syukur karena makin banyak yang hadir, makin banyak berkahnya ya. Terima kasih sahabatku semuanya. Jangan lupa bahwa Allah lah satu-satunya penolong kita. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi, cukuplah Allah yang jadi penolong dan pelindung kita. Mari kita tutup dengan berwakaf dan sambil kita zikir Al-Quran sama-sama. Wakaf untuk pembangunan di pesantren ini ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah maha mendengar, maha dekat, maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah tahu persis dosa dan maksiat yang kita lakukan siang dan malam, dan Allah menutup-nutupinya sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Dan Allah menjanjikan majlis zikir, majlis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni habis dosa-dosa. Marilah kita beristighfar dengan jujur dan tulus memohon ampunan Allah. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali sehari memohon ampun. Bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Istighfar, hadirin, sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam. Istighfar sambil minta ampun atas lembaran-lembaran kotor. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang selama ini sering durhaka kepada orang tua, yang air susu dibalas air tuba. Istighfar yang sering melukai hati orang tuanya, yang jarang menyapa, jarang silaturahim. Istighfar yang sering mencabik-cabik perasaan ibu bapak. Mohonlah ampun, hadirin. Siapa tahu banyak kemudaratan yang menimpa, banyak petaka musibah buah dari durhaka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya sering musyrik, yang menuhankan duniawi, menuhankan harta, menuhankan pujian orang, menuhankan nafsu, menuhankan syahwat. Istighfar yang hidupnya munafik. Astagfirullahaladzim. Yang munafik tobat, yang banyak berbohong, berdusta, yang janji-janjinya tidak ditepati, yang amanah-amanahnya dikhianati. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor. Obat yang matanya ahli maksiat. Yang pikirannya kotor, yang mulutnya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Astagfirullah. Yang memakan harta haram, makanan haram, minuman haram. Istighfar yang sering zalim, zalim kepada orang yang berbuat baik. Astagfirullah. Zalim kepada saudara kita yang duafa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan ya Allah, taubatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Amin. Doa hadirin, istighfar adalah salah satu jalan doa jadi mustajab. Doa hadirin tidak ada yang tidak didengar. Halo malu jika hambanya menengadahkan tangan dan dibiarkan sia-sia. Doakan para ulama, guru-guru kita. Doakan yang jadi jalan kita kembali ke jalan Allah. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang rapuh. Berikan kepada kami nikmat dan khusyuknya ibadah. Karuniakan nikmatnya ikhlas dalam beramal. Karuniakan istiqomah ya Allah. Lahir batin sehat al-wal afiyah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari hutang ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah. Pendamping terbaik pilihanmu. Pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Ya Allah, selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan kaum muslimin muslimat. Selamatkan dari kaum yang zalim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh padamu, yang berakhlakul karimah, yang mencintaimu ya Allah, mencintai umatmu. Jangan biarkan umatmu tergadai kepada yang melupakanmu ya Allah. Ya Allah, berkahilah majlis ini ya Karim. Undang ke Baitullah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati di jalan, perbanyak zikir, sing sabar karena banyak sekali yang kendaraan yang datang. Yang mau itikaflah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika